Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Jalani selaku dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa sekalian yang saya cintai. Pada siang hari ini saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi makalah yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota dari tim kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Anggawan Putra. Yang kedua ada Gustian Julistio. Yang ketiga ada Farhan. Yang keempat ada Muhammad Al-Hafiz. Dan yang kelima ada Bobby Januari. Untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan membacakannya. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan struktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdaya atau pengelola sumber daya. Manajemen risiko memberikan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan yang menjadi faktor kesuksesan bagi sebuah organisasi. Manajemen risiko juga mampu meningkatkan kesuksesan dan menurunkan kegagalan serta ketidakpastian yang berkaitan pada proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam struktur perusahaan, pendanaan dalam sebuah perusahaan adalah salah satu komponen penting dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Kebijakan pendanaan perusahaan haruslah bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran perusahaan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana yang ekonomis guna membiayai kebutuhan dan investasi bagi perusahaan. Selain akan mendapat dana dari modal sendiri, yaitu menggunakan laba ditahan, perusahaan juga dapat sumber dana dari kreditur dengan menggunakan kebijakan hutang. Hutang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah perusahaan. Dalam menentukan kebijakan hutang, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan pada umumnya, antara lain risiko bisnis, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan struktur aktiva. Berdasarkan pengertian risiko menurut Brigham dan Houston, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kebijakan bisnisnya. Risiko bisnis dapat meningkatkan ketika perusahaan menggunakan hutang yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Risiko timbul sering dengan munculnya beban biaya dan pinjaman yang dilakukan perusahaan. Semakin besar beban biaya yang harus ditanggung, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gustian. Baik, nama saya Gustian Julisio. Saya akan membacakan slide selanjutnya tentang pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai belanja perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh pesat cenderung lebih banyak menggunakan hutang daripada perusahaan yang bertumbuh secara lambat. Hal ini dikemukakan oleh Weston dan Brigham tahun 1997. Hal yang serupa juga diutarakan oleh Brigham dan Gepensky, dikutip dari Indah Nirm dan Ratih tahun 2009 halaman 196, bahwasannya perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber ekstern yang lebih besar. Tingkat kesempatan bertumbuh suatu perusahaan yang semakin cepat akan mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami atau mengadakan ekspansi. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dari luar tersebut, perusahaan dihadapkan pada pertimbangan sumber dana yang lebih murah, sehingga penerbitan surat hutang lebih disukai oleh perusahaan dibandingkan dengan mengeluarkan saham baru. Hal ini dikarenakan biaya emisi untuk mengeluarkan saham baru akan lebih besar daripada biaya hutang. Dengan demikian, ketika suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi dan semakin meningkat, maka mengisyaratkan adanya kebutuhan pendanaan yang lebih besar pula. Kenyataan tersebut mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan penggunaan hutang untuk memenuhi pendanaan tersebut, sehingga terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pertumbuhan perusahaan dengan kebijakan hutang perusahaan. Dalam perkembangannya, perusahaan lama-kelamaan juga diharapkan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan perusahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Tingkat pertumbuhan yang cepat mengidentifikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Brigham dan Gepensky tahun 1996 menyatakan,
bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana eksternal yang lebih besar. Dalam penggunaan dana eksternal, perusahaan memiliki pilihan untuk menerbitkan surat hutang atau mengeluarkan saham baru. Perusahaan cenderung lebih mempertimbangkan untuk menerbitkan surat hutang daripada mengeluarkan saham baru, karena ya biaya emisinya lebih besar daripada biaya hutang itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, perusahaan cenderung dapat lebih banyak menggunakan hutang. Sekian dari saya. Untuk next selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya Muhammad Al-Hafiz akan melanjutkan mempresentasikan mengenai manfaat manajemen risiko dalam suatu perusahaan dan juga pengaruh pertumbuhan aset terhadap perusahaan. Pertumbuhan aset juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pertumbuhan aset sangat diharapkan bagi perkembangan perusahaan baik secara internal maupun eksternal suatu perusahaan, karena pertumbuhan yang tinggi memberi tanda bagi perkembangan suatu perusahaan. Pada sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan bagus, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik untuk dirinya investor tersebut. Yang kedua, manfaat manajemen risiko dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin dari manfaat manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Yang pertama, manajemen risiko dalam menjalankan bisnis penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam menghadapi sebuah risiko, dikatakan Henry, setiap organisasi memiliki ketahanan yang tidak sama terhadap suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar dari yang sudah diperkirakan. Yang ketiga, manajemen risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi mungkin dengan asuransi tertentu, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Yang kelima, manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari pada suatu perusahaan tersebut. Yang keenam, manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Farhan. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen risiko terhadap aset perusahaan. 1. Meningkatkan strategi analisa perusahaan. 2. Mengatur perencanaan keuangan agar tetap lancar. 3. Agar menganalisa sebuah penghasilan yang ada di perusahaan tersebut. Kegunaan manajemen risiko terhadap perusahaan. 1. Sebagai ajang strategi perusahaan. 2. Memudahkan mengambil sebuah keputusan. 3. Menjaga sistem keuangan secara tetap dan lancar. 4. Membuat produktivitas perusahaan baik. 5. Agar strategi pasar bisa mencapai tujuan. Sekian dan terima kasih.